Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendahuluan Laporan Keuangan. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari suatu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat tanggung jawab dan komunikasi manajemen. Laporan keuangan terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Rara Anggit Sangesti. Yaitu B. Unsur dalam laporan keuangan. Menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 6 tentang Elements of Financial Statement sebagai berikut. 1. Aset merupakan manfaat sumber daya ekonomi di masa yang akan datang yang diperoleh atau dikuasai oleh satu kesatuan usaha sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Yang kedua, liability merupakan pengorbanan sumber ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari kewajiban saat ini dari suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada satu kesatuan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi di masa lalu. Yang ketiga, equity merupakan aset bersih yang residu interest terhadap aset satu kesatuan usaha yang masih ada setelah seluruh aset dikurangi dengan kewajibannya. Dalam suatu organisasi, bisnis merupakan hak kepemilikan. Kemudian yang keempat, investasi by owner merupakan kenaikan ekuitas suatu kesatuan usaha sebagai akibat dari transfer suatu yang bersumber dari pemilik atau dari satu kesatuan usaha lain untuk memperoleh atau menambahkan hak kepemilikan pada perusahaan. Kemudian yang kelima, distribution of owner merupakan penurunan ekuitas sebagai akibat adanya transfer aktiva, pemberian jasa, atau pelunasan kewajiban oleh satu kesatuan usaha kepada pemilik. Yang keenam, comprehensive income merupakan kenaikan net aset suatu kesatuan usaha dalam periode tertentu yang diakibatkan oleh seluruh transaksi dan kejadian kecuali dari investasi dan distribusi kepada pemilik. Kemudian yang terakhir yaitu revenue merupakan setiap cash inflow atau kenaikan aset, penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya yang terjadi melalui pengiriman barang, produksi barang, penjualan jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan aktivitas utama perusahaan. Poin C, penggunaan laporan keuangan. Kelompok penggunaan ini dapat diklarifikasi sebagai penggunaan langsung dan tidak langsung. 1. Penggunaan langsung meliputi yaitu pemilik dan pemegang saham perusahaan, kemudian pemberi pinjaman atau kreditor dan pemasok. Yang berikutnya, manajemen perusahaan, dinas perpajakan, organisasi pekerja, pelanggan, dan pelanggan. Kemudian yang kedua, pengguna tidak langsung meliputi yaitu analisis dan konsultan keuangan, pasar saham, pengacara, otoritas yang terkait dengan regulasi, kalangan berita keuangan dan agen-agen penyaji laporan, kemudian asosiasi dagang, sertifikat pekerja, competition, dan masyarakat umum.
3 bentuk laporan keuangan. 1. Laporan keuangan bertujuan untuk umum yang memenuhi kebutuhan umum seperti pengguna. 2. Laporan tahunan bertujuan khusus yang memenuhi kebutuhan spesifik suatu kelompok. 3. Bentuk pengungkapan berbeda yang disajikan untuk masing-masing kelompok berbeda. D. Fungsi laporan keuangan bagi perusahaan. Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang berguna untuk sejumlah besar penggunanya dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan terkait perusahaan. Sebuah laporan keuangan memiliki peranan yang sangat vital terhadap setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Jika laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah laporan yang tidak kredibel atau laporan rekayasa, maka kemungkinan besar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang salah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.